Jadi uh, memang ini lagi hot topic guys, terkait dengan net zero carbon, terkait dengan plan Indonesia government di event G20 nanti. Jadi G20 ini nanti gong besarnya nanti di bulan November. Jadi kemana aku habis ke sana ya, as you know. Pembahasannya banyak menarik terkait dengan mengenai early retirement dari power plant yang terkait dengan fossil fuel. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, aku kasih gambarannya dulu. Nanti feel free kalau ada yang mau tanya langsung aja tanya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu istilah-istilah nanti bear with me ya. Aku akan coba sesederhana mungkin menjelaskannya supaya gampang dimengerti. Basically Indonesia itu sekarang kan secara landscape, coba aku bisa share nggak ya? Nah, secara landscape-nya itu kondisinya itu seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ini kurang lebih kondisi Indonesia punya industri kelistrikan. Kalau mau tahu berapa besar porsi renewables terakhir itu, kurang lebih renewables itu udah in total itu kurang lebih bisa sekitar 16%. Nah itu kalian bisa lihat di chartnya di situ ya. Ada yang sudah tanya resesi tahun depan. Bentar ya, ini tanyanya sudah resesi dulu. Udah pada ini kita bahasnya net zero emission dulu. Nah jadi pemerintah itu sekarang kurang lebih kan mereka mempunyai komitmen untuk participate di Paris Climate Agreement, di mana by 2060 sampai dengan tahun 2060 itu kita sudah mencapai net zero carbon. Nah, net zero carbon ini maksudnya seperti apa? Maksudnya tidak berarti kita semuanya carbon emissionnya pasti bakal nol, enggak. Itu sebenarnya bisa melalui dua pendekatan, yaitu menggunakan teknologi maupun approach dari sisi policy-nya pemerintah. Nah itu kalau dari sisi teknologi, salah satu contohnya itu adalah model kayak carbon capture gitu kan. Nah dengan adanya carbon capture itu nanti bisa mencoba untuk misalnya nih suatu industri power plant itu kan bisa dihitung menghasilkan carbon emission-nya berapa. Nanti ada teknologi carbon capture untuk bisa diperdagangkan gitu kan. Karena nanti dia kalau misalnya surplus ataupun defisit dari sisi kredit itu nanti dipertimbangkan akan ada mekanisme perdagangan karbon kredit trading. Nah itu yang mungkin menurut saya akan menjadi the next big thing tentang Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya Indonesia itu buat teman-teman yang mungkin belum aware bahwa kita itu sebenarnya kan kita tahu bahwa kita bisa dibilang memiliki forestry ya, kita memiliki perhutanan yang cukup besar sekali gitu kan. Itu sebenarnya bisa menjadi potensial aset buat Indonesia ke depannya. Nah cuma memang ini harus dibikin regulasinya yang matang, karena kebayang kan teman-teman, banyak negara-negara asing bule gitu, mereka itu banyak kebutuhan. Sebenarnya mereka itu kan yang bikin banyak efek gas rumah kaca itu kan bukan cuma kita sendiri gitu lah yang melucukan. Sebenarnya banyak negara maju yang bikin efek gas rumah kaca itu sendiri, yang mereka yang sebenarnya bolongin ozon di atas gitu kan. Tapi yang lucu karena masalah geopolitik semuanya serba kayaknya kita yang dipanis gitu loh. Buat teman-teman yang nggak tahu supaya ini ngerti dulu, ini permainan geopolitik. Tapi ya nggak apa-apa, ya udah kita just karena kita negara berkembang kita play along the game gitu kan. Tapi yang menarik, kita itu sebagai negara berkembang, hutan kita itu sangat-sangat besar. Nah dengan adanya net zero carbon ini nanti, nah pemerintah ya udah get along aja. Oke, kalian mau nggak suka dengan Indonesia karena memiliki banyak power plant yang berbasiskan batu bara maupun oil gitu kan. Nah makanya nanti ditargetkan pemerintah itu bentar. Ini ya, bentar aku cari dulu. Nah, jadi fossil fuel itu nanti ditargetkan diturunkan lebih dari separuh ya dari gigawattnya. Renewables-nya dinaikkan juga double gitu kan. Nah intinya by 2060 targetnya itu pemerintah mau menaikkan renewables
secara energy mix itu lebih dari 50%. Targetnya itu kurang lebih 60% by 2016. Mungkin ya agak-agak ambisius, tapi ya 2016 masih lama kan, masih panjang. Mungkin kurang lebih sekitar 35 tahun lagi gitu ya kurang lebihnya. Jadi ya masih we have still a lot of time. Nah tapi karena ini kan G20 ini merupakan momen yang penting gitu ya. Menurut saya nih pemerintah Indonesia itu mau menunjukkan adanya showcase bahwa nih dari Indonesia sudah menunjukkan some commitment, makanya kemarin heboh showcase-nya adalah nunjukin dengan adanya coal fire early retirement CFPP. CFPP itu adalah kepanjangan dari coal fire power plant. Jadi skemanya tuh gini, Indonesia punya PPA. Kalau buat teman-teman yang ngerti, PPA itu kayak off-take agreement antara IPP yang jualan listrik berbasis batu bara, misalnya PLTU gitu ya. Dia itu mempunyai semacam agreement dengan PLN. Katakanlah itu agreementnya itu rata-rata 25 tahun sampai dengan 30 tahun. Nah, ini kan suatu yang sifatnya bisa dibilang contingent liabilities gitu ya. Karena ini dengan adanya agreement itu PLN itu sudah memiliki agreement bahwa dia harus membayar dan harus menghormatin agreement tersebut selama 20-30 tahun. Tapi dengan inisiatif nanti di G20 itu, pemerintah itu mau menunjukkan bahwa Indonesia show the strong commitment bahwa kita akan berinisiatif dengan memphase out, katakanlah memphase out beberapa coal fire power plant itu lebih awal. Jadi dari 25-30 tahun itu akan dipangkas kurang lebih 10 tahun gitu ya. Nah, tapi ini kan sifatnya contingent liabilities, ini kan nggak mungkin serta-merta dipotong begitu aja, karena itu kan ibaratnya gini, misalnya nih saya mempunyai liabilities atau perjanjian dengan teman-teman nih dalam bisnis saya dalam 30 tahun saya memiliki kewajiban katakanlah harus membayar 1 miliar misal gitu ya untuk gampangnya nih. Nah, kalau dipotong 10 tahun berarti kan yang saya bayar ke teman-teman itu kan berarti kurang lebih anggap aja lah 30%-nya gitu kan. Berarti kan saya jadi cuma deliver 700. Dan itu kan sebenarnya nggak mungkin gitu kan. Kalian berarti dianggap tidak menghormati atau tidak mendeliver apa yang disesuai dengan agreement. Nah, cara mengakalinya itu seperti apa? Cara mengakalinya, ini kan permainan financial engineering juga bisa dimainkan. Karena teman-teman kalau ngerti finance, di saat kalian menghitung kewajiban di masa mendatang atau dalam katakan 25 tahun ke depan, itu kan ada cash flow yang sudah pasti gitu ya. Katakanlah kita punya 1 gigawatt power plant gitu ya. 1 gigawatt power plant itu katakanlah dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan berapa yang saya tahu itu kisarannya itu mungkin bisa 5-6 triliun misalnya gitu ya, in term of top line revenue. Nah, itu kan ada EBITDA-nya tiap tahun itu berapa. Katakanlah EBITDA-nya tiap tahun itu kurang lebih deh ya, kita pakai kasarannya 500M. Nah, kalau 500M dalam 25 tahun itu kan bisa dihitung di present value kan ya. Di present value kan dapatlah nilai dari suatu aset tersebut yang disebut dengan NPV. Nah, NPV tersebutlah yang bisa sebisa mungkin dipertahankan supaya meskipun dilakukan amendment dari kontrak tersebut, maka NPV tersebut sebisa mungkin dijaga nilainya tidak berkurang karena menunjukkan bahwa saya tetap merespect agreement ini. Nah, caranya seperti apa? Caranya sebenarnya ada 3 gitu ya. 3 itu apa? Pertama ya, kalau kalian misalnya melakukan amendment dari kontrak, ya supaya NPV-nya tetap terjaga, itu kan artinya EBITDA per tahunnya kan harus dinaikkan, ya kan? Either menaikkan EBITDA dengan cara menaikkan tarif, which is mungkin bisa dibilang susah kondisi seperti ini. Ada yang kedua, katakanlah kalau misalnya masih ada room atau upside dari utilisasinya atau disebut dengan capacity factor dari power plant tersebut, maka masih ada room untuk dinaikkan utilisasinya. Dan yang ketiga itu adalah permainan dari cost of fund.
Cost of fund ini apa? Cost of fund ini ya kan ini kan suatu project ini ada financingnya ini yang ada cost-nya gitu kan, namanya cost of fund-nya. Nah, cost of fund-nya ini kalau misalnya kita bisa mendapatkan financing yang lebih murah, maka itu bisa memperbaiki profitabilitas dari coal fire tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya contoh nih, cost of fund apa yang bisa murah gitu. Rata-rata kan kita tahu bahwa cost of fund dari negara-negara Jepang itu kan mereka cukup murah gitu ya. Dibandingin kalau ya kita nggak bisa ngarapin banyak lah kalau cost of fund dari Indonesia. Kita cost of fund Indonesia itu bisa dilihat katakanlah perbandingan dari bond yield aja gitu kan. Cost of fund Indonesia ya rata-rata 7-8%. Tapi kalau cost of fund kayak di China, di Jepang gitu ya misalnya, atau di negara maju, itu mungkin bisa kayak katakanlah diharapkan bisa dapat 3-4% misalnya gitu. Atau mungkin bisa less tergantung dari agreement gitu kan. Dan dealnya seperti apa. Nah, kalau bisa dapat itu, maka NPV-nya ini jadinya atau IRR expectation-nya itu bisa diimprove profitabilitas dari coal fire power plant yang meskipun tenor atau durationnya itu diperpendek gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Mekanismenya seperti apa? Makanya disebut dengan ada energy transisi mechanism. Nah, transisi mechanism ini adalah jadi yang dilakukan kemarin itu diskusinya teman-teman bisa baca di berita, ini sudah menjadi berita publik gitu ya. Nah, nanti pemerintah itu akan menunjuk namanya PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Ini merupakan perusahaan SUI di bawah wewenang dari MOF. Nah, PT SMI ini akan berfungsi sebagai layaknya seperti fund manager atau asset manager lah. Di mana nanti PLN itu akan bisa men-spin off atau divest coal fire power plant-nya yang tadi itu dikeluarkan gitu kan. Kemudian dimasukkan ke PT SMI. Nah, dari PT SMI itulah nanti mereka juga akan coba fundraising untuk mendapatkan blended fundraising yang harga cost-nya jauh lebih murah. Jadinya nanti mereka akan meng-create suatu SPV. SPV itu nanti yang akan dikumpulin untuk berbagai macam yang tadi itu early retirement project-project dimasukkan di bawah SPV ini. Jadinya supaya buku dari PLN itu membaik secara balance sheet itu jauh jadi membaik karena akhirnya dia porsi yang bisa dibilang yang kotornya itu kan berkurang. Nah, akhirnya nanti akan ada ini ibaratnya cara pikirnya itu seperti aset recycle ya teman-teman. Jadi nanti kalau berhasil fundraising ini maka nanti duit itu kan bisa diputar untuk capex investasi di renewables. Karena sebenarnya investasi project renewables itu seperti chicken and egg gitu ya, chicken and egg problem. Karena Indonesia itu selalu have a problem kayak gini. Ini nggak cuma di Indonesia lah. Umumnya pada saat kita mencoba untuk push into the big project gitu ya, biasanya selalu orang bingung. Chicken and egg problem itu adalah siapa yang mau store duit duluan. Mana ini profit apa enggak. Itu kayak ibaratnya teman-teman kalau ngikutin perkembangan downstreaming Indonesia dulu nikel di Morowali, itu kan juga kayak chicken and egg. Karena apa? Karena untuk membangun downstreaming project yang besar di Sulawesi itu butuh modal yang sangat-sangat besar sekali. Dan investor yang mau masuk selalu mikir-mikir, saya mau bikin smelter, tapi harus ada power plant-nya gitu kan. Nah, tapi yang bangun power plant siapa gitu. Jadi tunggu-tungguhan gitu. Nah, itu yang disebut dengan chicken and egg problem. Demikian juga halnya di sini. Maka pemerintah menunjukkan inisiatifnya sendiri. Jadi dia melakukan inisiatif yang makanya kemarin itu kejadian showcase-nya di Bukit Asam. Makanya banyak pada waktu itu banyak shock gitu kan teman-teman lihat waktu itu sempat saya share di IG story saya sahamnya Bukit Asam langsung dihantam anjlok gitu kan karena setelah mereka signing antara PT PLN untuk bisa melakukan early retirement dengan Bukit Asam sebagai standby buyer-nya gitu kan. Kenapa sih mungkin teman-teman yang belum paham kenapa sih kok apa hubungannya kenapa Bukit Asam itu tiba-tiba dihajar gitu kan dengan adanya corporate action transaction ini.
Karena ini drive perception yang bad sentiment ke market, bahwa seakan-akan Bukit Asam itu dipersepsikan untuk membail out dari aset PLN yang jelek. Nah, ini persepsi market itu selalu seperti itu, teman-teman. Itu makanya pentingnya untuk menjaga suatu persepsi di market dan komunikasi dua arah, baik dari pihak stakeholder, shareholder maupun dengan pemerintah. Nah, tapi dari pengalaman saya yang menarik, memang that's always the case problemnya dengan equity shareholder. Jadi dari pengalaman saya itu memang, sorry to say, saya pun sebenarnya saya kan juga orang equity gitu ya, orang saham. Saya sudah lama di market ini, tapi saya berani bilang apa adanya, jujur, bahwa equity shareholder itu seringkali banyak bikin problematik. Saya kasih contoh ya, contohnya apa? Dulu waktu zaman saya awal-awal mengcover sektor komoditas, pada saat tahun 2008 sampai 2010, pada saat itu sudah ada pembicaraan untuk melakukan investasi ke downstreaming. Tapi pada saat itu equity shareholder itu selalu tuntutannya, karena mereka tuh melihatnya jangka pendek banget gitu ya. Jadi ini saya coba educate ke teman-teman supaya kalian paham. Terserah, decisions tetap di tangan teman-teman. Saya hanya membantu menyampaikan persepsi yang pola pikir mana yang sebenarnya yang sebenarnya gitu ya. Karena gini, pada waktu back then Indonesia mau masuk ke downstreaming, banyak shareholder itu juga nggak suka gitu. Karena ibaratnya masuk bisnis dari yang high ROE, return of equity-nya yang tinggi, karena pada waktu itu kan commodity bull gitu ya, commodity boom. Kemudian pada masuk waktu mau ke downstreaming, banyak para pemegang saham itu yang tidak setuju. Baik dari sisi coal, baik dari sisi nikel, pada saat itu banyak yang tidak setuju. Analis-analis pun akhirnya ikut-ikutan. Oh, ternyata dari pihak shareholder banyak nggak setuju. Akhirnya banyak analis-analis memberikan rekomendasi ke perusahaan, feedback yang negatif. Gitu kan, oh ini nggak bagus, ini gini karena itu mindsetnya itu adalah mindset yang sangat jangka pendek, maunya profit dalam cepat. Tapi pada saat terjadi gejolak di harga komoditas, collapse, yang mereka enak aja tinggal nyalahin company-nya, nggak bisa ke sini, nggak ke downstreaming, pemerintah gimana, padahal itu sebenarnya kan juga sorry to say, equity shareholder itu mempunyai peranan juga di situ.